Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Kita memasuki Minggu Rogate. Melalui Minggu Rogate ini, kita diarahkan untuk berdoa dan mengucap syukur kepada Allah. Karena itu, marilah kita bersama-sama memasuki ibadah Minggu Rogate pada minggu ini. Kita persiapkan hati dan hidup kita berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku Ende nomor 815 ayat 1, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku Ende nomor 811 ayat 1.
Pengganti hukum Tuhan bagi kita di Minggu Rogate hari ini terambil dari kitab Kolose 4 ayat 2. Mari kita sama-sama membacanya. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya itu. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku Ende nomor 733 ayat 1 kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, pengasih dan penyayang. Bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dari kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 814 ayat 1 kita bernyanyi. Tuhanku di nama-Nya
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini terambil dari kitab Lukas 18 ayat 1 hingga ayat 8. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan secara responsoria. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku Ende nomor 249 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku Ende nomor 487 ayat 1 dan ayat 2 sambil kita mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi. Tuk
Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi, kiranya menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita. Firman Allah yang menyapa kita pada minggu hari ini yaitu Minggu Rogate diambil dari kitab 1 Tawarikh 17 ayat 16 hingga ayat 27. Demikian firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, di minggu ini yang kita sebut Minggu Rogate, mengajak dan mengarahkan kita untuk melakukan doa ucapan syukur kepada Allah yang kita sembah. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, secara umum orang sering melakukan doa syukuran atas keberhasilan, atas tercapainya cita-cita atau keinginan yang tercapai dalam hidupnya
dan di dalam pelaksanaannya juga disampaikan harapan-harapan berikutnya untuk menggapai yang lebih berhasil, yang lebih baik atas yang dicita-citakannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, demikian juga halnya dengan pemazmur yang memperlihatkan bagaimana ia menyatakan rasa syukur di dalam doanya. Daud dalam perikop ini, namun bila kita perhatikan lebih dari doa syukur atas keberhasilan atau ketercapaiannya yang dicita-citakannya, Daud telah berjaya dalam hidupnya. Dia telah nyaman dan enak berdiam di rumah kayu aras dalam tahta kerajaannya. Namun dia merasa tidak tenang karena tabut perjanjian Tuhan masih berada di dalam tenda kemah bait suci. Dia ingin membangun sebuah rumah bagi Tuhan. Dia ingin membangun sebuah bait suci untuk Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu pembangunan bait suci itu adalah suatu cita-cita dan keinginan yang luhur dan mulia. Namun berbeda dengan rancangan dan pikiran Tuhan. Hal itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Nathan. Bukan dia yang membangun rumah Tuhan, tetapi harus keturunannya. Dan bahkan Tuhan akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, di dalam keinginan dan cita-cita yang luhur tadi, Daud tidak merasa kecewa. Daud tidak memaksakan keinginannya meskipun persiapan secara material sudah dipersiapkan. Dia tunduk kepada Allah dan dia bersyukur atas apa yang difirmankan Allah. Secara khusus, Daud mengambil hal yang positif dengan yang dijanjikan Allah akan keturunannya, bahkan kerajaannya yang sampai selama-lamanya. Sehingga Daud memasuki kemah bait suci dan berlutut di hadapan Allah untuk berdoa. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, di dalam doanya dia berkata, "Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu." Daud berdoa atas firman Tuhan yang telah disampaikan kepadanya, atas janji Tuhan yang dinyatakan kepada Daud dan keturunannya. Karena itu baginya adalah hal yang utama mewujudkan yang sesuai dengan apa yang difirmankan Allah. Mewujud nyatakan firman Allah di tengah-tengah hidup dan kehidupan di dunia ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, melalui teks ini ada dua hal yang penting kita perhatikan dari firman Allah yang melawat kita untuk melakukan atau menaikkan doa syukur tadi. Pertama, Daud menyadari kesiapaannya di hadapan Allah. Di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini seringkali kita tidak mengenal siapa sesungguhnya kita, baik di tengah-tengah masyarakat maupun di hadapan Allah. Sehingga kita seringkali salah dalam berbuat maupun berinteraksi dengan sesama, bahkan di hadapan Tuhan sebagai orang yang beriman.
Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, melalui firman Allah yang menyapa kita di minggu ini memperlihatkan bagaimana Daud menyadari akan kesiapaannya. Hal ini terlihat dari ungkapan, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah?" Kita tahu dia hanyalah seorang gembala domba. Bahkan di tengah-tengah keluarganya pun dia bukan anak yang paling perkasa. Bahkan Daud merasa belum berbuat apa-apa di hadapan Tuhan. Dia merasakan bahwa dia tidak layak menerima segala yang diberikan Allah untuk dirinya dan keturunannya. Dia menyadari dan mengakui bahwa Tuhanlah yang melakukan segala perkara besar dalam hidupnya. Janji Tuhan atas keluarganya menjadi suatu yang luar biasa dalam perjalanannya. Sebagai hamba Allah, mengenal diri di hadapan Allah adalah hal yang sangat penting. Dan untuk berinteraksi dengan sesama, untuk dalam berkomunikasi. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, engkau mengenal hambamu ini, sungguh Allah mengenal diri kita. Dan semestinya kita harus mengenal diri kita yang lemah, yang tak layak di hadapan Allah, bahkan yang sangat-sangat berdosa. Dengan mengenal diri yang sesungguhnya, kita dapat mengerti dan mengakui sesungguhnya perbuatan-perbuatan besar yang dari Allah. Itulah yang membuat kita berkenan di hadapannya. Bahkan itulah yang membuat kita layak menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dia mengenal Allah yang dia sembah. Dia mengenal Allah atas perbuatannya. Daud mengenal Allah yang maha kuasa, yang membebaskan umatnya dari perbudakan, yang mengalahkan bangsa-bangsa, yang membuat Israel menjadi umatnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, itu berarti Allah yang berkehendak bahwa keturunan pemazmur itu akan menjadi umat Allah selama-lamanya. Dan Allah juga yang melayakkan dia menjadi hambanya. Daud mengenal Allah sebagai Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat. Segala peristiwa-peristiwa besar dan dahsyat yang dialami umatnya dilihat dan diakui oleh Daud bahwa itu adalah perbuatan besar Allah akan umatnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, perbuatan Allah yang besar dan dahsyat itu menjadi suatu kepastian bahwa tidak ada Allah lain yang sama seperti Allah yang disembahnya. Tidak ada Allah lain seperti Allah yang kita sembah. Dialah Allah yang membebaskan, menyelamatkan, dan yang berkenan mengangkat kita menjadi umatnya. Kita mengenal Allah sebagai Allah yang membebaskan, menyelamatkan, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat atas kasih sayangnya kepada kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dengan berdasarkan kedua hal inilah, Daud juga dimampukan untuk menaikkan doa syukur kepada Allah. Bahkan menyatakan permohonannya untuk kehidupannya berikutnya. Baik bagi bangsanya, keluarga, bahkan pribadinya sendiri. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Daud memperlihatkan iman percayanya kepada Allah yang maha besar, yang maha kuasa, dan yang maha kasih, serta setia di dalam setiap ungkapannya. Karena itu Daud
dengan rasa percaya yang sungguh-sungguh menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, kepada kedaulatan Allah untuk mewujudkan setiap apa yang sudah dijanjikannya terhadap dia. Daud berdoa kepada Tuhan karena Tuhan telah berfirman. Berlandaskan firman itulah Daud memberanikan diri untuk bersujud di hadapan Allah dan berdoa. Dia bersyukur atas apa yang dijanjikan Allah kepadanya dan keturunannya. Dan bahkan dia memohon keberkat atas janji Tuhan tersebut. Dan dia mengimani atau mempercayai apa yang Tuhan berkati akan diberkati selama-lamanya. Dan itu akan nyata di dalam hidup dan kehidupan di dunia ini dan di akhirat pada akhirnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, doa syukur Daud ini tidak didasari pada apa keinginannya atau didasari pada apa isi daripada pikirannya, tetapi berlandaskan keinginan dan pikiran Allah sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah kepadanya dan keturunannya yang telah menjadi anak-anak Allah. Daud sungguh mengerti apa yang dikatakan, pikiranmu bukanlah pikiranku, keinginanmu bukanlah keinginanku, bahkan jalanmu bukanlah jalanku. Karena itu Daud kembali belajar dan kembali memohon agar apa yang dipikirkan Allah nyata di dalam hidup dan kehidupannya. Oleh karena dia tahu Allah kita adalah Allah yang setia. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Daud menyadari bahwa kualitas doa syukurnya bukan karena keberhasilan diri, tetapi karena kebesaran Tuhan yang terjadi, dan hal ini juga yang menjadi pengharapannya akan terjadi dalam hidupnya dan keluarganya, karena mereka adalah anak-anak Allah. Sehingga kehidupan yang sudah sepenuhnya menjadi milik Tuhan, maka perjalanan hidupnya ada pada perwujudan kehendak dan janji Tuhan jua. Daud sungguh menyadari dan mengimani sesungguhnya kekuatan doanya ada pada perwujudan kehendak Tuhan atas dirinya dan keluarganya. Doanya tidak didasarkan atas keinginan dirinya dan keluarganya. Inilah salah satu yang sangat penting dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita dengan perkataan, jadilah kehendakmu. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, mewujudkan kehendak Allah adalah Allah sendiri yang bekerja, yang hidup di dalam hidup dan kehidupan kita. Keinginan-keinginan kita yang sangat terbatas adalah keinginan yang tidak atau belum tentu sesuai dengan keinginan Allah. Allah dapat melakukan lebih daripada apa yang kita rencanakan dan pikirkan, karena Dia adalah Allah yang kita sembah. Bahkan kita adalah anak-anak Allah yang layak menerima warisan yang daripada Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sesuai dengan situasi kondisi negeri kita yang mencekam oleh karena menguabahnya COVID-19, marilah kita melakukan doa bersama dengan memperhatikan firman Allah yang melawat kita anak-anak Allah di minggu ini. Memperhatikan keinginan dan kehendak Allah lah yang harus terjadi. Demikian juga dengan seruan Menteri Agama Negara Republik Indonesia ini, yang mengajak kita untuk bersama-sama berdoa di tempat kita masing-masing, baik pribadi lepas pribadi, kelompok lepas kelompok, maupun kita secara
umumnya bangsa Indonesia. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, baiklah kita melakukan doa bersama ini di dalam hidup dan kehidupan kita dengan berlandaskan kehendak Allah yang harus jadi, kehendak Allah yang menyertai kita di dalam berdoa bersama-sama. Akhirnya kami akan berkata, ingat bahwa Allah akan tetap menyertai kita hingga pada akhir zaman. Itu menjadi ketentuan bahwa kita anak-anak Allah akan dapat mengalahkan, akan dapat melalui segala sesuatu di dalam perlindungan Allah. Amin, kita berdoa. Bapa yang kekasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas pernyataan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kehendak-Mu harus jadi, karena kehendak-Mu itu akan membawa kami ke dalam kehidupan yang bersukacita. Karena itu juga Tuhan, pada minggu ini kami mau menyerahkan setiap jemaat-Mu, bahkan gereja-Mu, bahkan negeri kami ini Tuhan, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dikala terjadi wabah COVID-19 ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Maha Kuasa dan mampu berbuat menyelesaikan wabah COVID ini. Karena itu ya Tuhan, kami mau Engkau berkarya. Kami mau Tuhan Engkau mewujudkan sesuai dengan kasih setia-Mu. Namun Tuhan, kami mau kehendak-Mu lah yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita kembali menyanyi dari buku ND nomor 754 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan dan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tuhan memberkati.